barang-barang, bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya. Asal, eee, di apa, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau ada yang nyolong-nyolong juga tuh, legal masuknya. Pemirsa, Menteri Keuangan memastikan bahwa bantuan untuk korban bencana di Sumatera yang berasal dari luar negeri tidak akan dikenakan pajak ataupun bea masuk ke Pabeanan. Di mana penegasan ini disampaikan menyusul ramainya isu yang media sosial yang menyebutkan ada bantuan dari diaspora Indonesia dikenai pungutan pajak oleh unit Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan bahwa bantuan untuk korban bencana di Sumatera yang berasal dari luar negeri tidak akan dikenakan pajak ataupun bea masuk ke Pabeanan. Purbaya menyatakan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Menko menjelaskan bahwa pemerintah memberikan pembebasan bea masuk hingga pajak untuk barang bantuan bencana selama pengirimannya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Purbaya menyebut pembebasan bea masuk diberikan dengan syarat adanya pengajuan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilengkapi surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan adanya rekomendasi tersebut, barang bantuan dapat langsung diproses tanpa dikenakan pungutan. Keuangan, pajak nggak ini, bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang, bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya. Asal, eee, di apa, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau ada yang nyolong-nyolong juga tuh, legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong tadi? Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana. Fasilitas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait barang impor berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana dengan catatan seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi terlebih dahulu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah melalui APBN dipastikan akan terus mempercepat dukungan fiskal untuk penanganan bencana di Sumatera mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan seluruh instrumen fiskal dioptimalkan guna memastikan respon cepat dan dipastikan alokasi anggaran transfer ke daerah tanpa syarat di 3 wilayah bencana akan mencapai 43 triliun rupiah di 2026, di mana Kementerian Keuangan menyiapkan relaksasi alokasi transfer ke daerah dalam APBN bagi wilayah terdampak. Nantinya seluruh TKD tahun 2025 akan ditransfer penuh, sementara pada 2026 penyaluran dilakukan tanpa syarat salur agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat. Suhasil menyebut total TKD tanpa syarat salur pada 2026 mencapai 43,8 triliun rupiah. Selain itu, Menkyu juga mengaktifkan dana siap pakai atau DSP dan dana cadangan bencana APBN 2025 yang dikoordinasikan BNPB, termasuk tambahan DSP sebesar 1,6 triliun rupiah untuk 3 provinsi terdampak bencana. Kementerian Keuangan akan melakukan relaksasi penyaluran transfer ke daerah. Untuk daerah terdampak bencana, transfer ke daerah 2025 akan sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur. Karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia, dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur. Total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana di Sumatera terus dipercepat. Pemerintah terus berikan perhatian khusus pada percepatan pemulihan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan laporan terbaru, jalur nasional Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai telah mencapai progres perbaikan 90%.
Selain itu, ruas strategis di Aceh seperti Lok Sumawe, Langsa, dan akses jalan di Sumatera Utara seperti Padang Sidempuan dan Mandailing Natal telah kembali terhubung. Di sektor pelayanan dasar, pasokan BBM dan gas secara umum terpantau stabil meskipun terdapat kendala distribusi di beberapa wilayah seperti Tapsel dan Bener Meriah. Jaringan komunikasi juga dioptimalkan dengan dukungan perangkat darurat seperti Starlink dan telepon satelit di wilayah terpencil. Fase transisi darurat kini berfokus pada penyediaan tempat tinggal, pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap telah berjalan di berbagai titik. Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya secara ekstra. Di Provinsi Aceh, sejumlah ruas strategis seperti Lok Sumawe Langsa, Langsa Kuala Simpang batas Sumatera Utara, Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Meriah dan Takengon, kemudian juga Jembatan Awe di Awe Kutah dan Kebun Redep, akses jalan Aceh Tenggara Gayo Lues, jalur Banda Aceh. Ya, sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tercatat 81% pemulihan infrastruktur dasar sudah berjalan dan mulai beroperasi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur dasar di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan optimal. Hingga saat ini tercatat sudah 81% infrastruktur dasar di 3 provinsi tersebut sudah kembali beroperasi dan bisa mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Kementerian PU memastikan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, mengingat pemulihan pasca bencana membutuhkan kerja bersama agar masyarakat dapat segera kembali memperoleh akses layanan dasar dan mobilitas yang aman. Hasil review kami di awal, ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional. Kita perlu dibantu oleh TNI Angkatan Darat dan juga Pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan keberlangsungan ekonomi warga terdampak bencana. Ya, salah satunya Presiden memerintahkan hasil pertanian warga korban bencana di Provinsi Aceh untuk diterbangkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dipasarkan di Jakarta. Salah satu langkah konkret pemerintah menghidupkan kembali roda perekonomian warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor adalah perintah pengangkutan hasil pertanian warga ke Jakarta dengan memanfaatkan armada udara yang membawa logistik bantuan. Perintah mengangkut hasil pertanian warga terdampak diperkuat setelah kunjungan Prabowo Subianto ke Aceh Tengah dan Bener Meriah belum lama ini. Pada kunjungan tersebut, Presiden menginstruksikan agar seluruh armada udara yang menurunkan logistik bantuan ke lokasi pengungsian kembali ke Jakarta harus mengangkut hasil tani warga. Dalam perintahnya, Presiden mewajibkan setiap Hercules dan helikopter yang menurunkan logistik ke Bandara Rembele harus mengangkut hasil tani warga ke Halim, Jakarta. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan para petani yang terdampak bencana tetap memperoleh akses pasar bagi produk pertanian daerah. Menindaklanjuti laporan tersebut, kementerian dan lembaga serta pihak swasta yang membawa bantuan logistik ke lokasi bencana baliknya diinstruksikan tidak dengan tangan kosong. Hasil bumi warga yang masih layak jual harus diangkut ke Jakarta menggunakan pesawat atau helikopter pembawa logistik bantuan. Dari Jakarta, Adex Channel.